teman-teman, perkenalkan saya Cetsi Raflin Patricia MK dengan NIM 205040002 dari kelas Kalkulus Vektor 1. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang materi fungsi vektor dan dosen pengampu saya adalah Ner Jori Ferry Manoarfa. Mari kita simak bersama. Kita mulai pada definisi. Fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap elemen di daerah asal kepada sebuah elemen di daerah hasil, seperti yang sudah pernah kita pelajari. Selanjutnya, fungsi vektor adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real dan daerah hasilnya berupa himpunan vektor. Fungsi vektor ft yang nilainya adalah vektor 3 dimensi dapat dinotasikan dengan ft sama dengan ft, gt, ht, atau bisa juga fti ditambah gtj ditambah htk. Dengan f, g, dan h adalah fungsi bernilai real dan disebut fungsi komponen dari f. Contohnya, kita masuk pada fungsi yang pertama yaitu ft. Ft sama dengan akar t kurang 1i ditambah 6j. Yang menjadi fungsi f di sini adalah akar t kurang 1 dan fungsi g adalah 6. Selanjutnya, contoh yang kedua, fungsi gt sama dengan cos i ditambah sin j ditambah k. Selanjutnya, contoh soal. Misalkan ft sama dengan akar t kurang 1i ditambah 6j. Soalnya, tentukan f1, f5, f10, dan f26. Kita masuk pada pembahasan. Untuk yang pertama yaitu f1, itu t sama dengan 1. Kita substitusi nilai t sama dengan 1 pada persamaan ft. Dia menghasilkan akar 1 kurang 1i ditambah 6j. Akar 1 kurang 1 sama dengan 0i dan 6j tetap. Maka hasilnya adalah 0,6. Selanjutnya untuk nilai t sama dengan 5 kita substitusi juga menjadi akar 5 kurang 1i ditambah 6j sama dengan 2i ditambah 6j atau 2,6. Selanjutnya untuk t sama dengan 10. Kita substitusi juga nilai t sama dengan 10 pada persamaan ft. Menjadi akar 10 kurang 1i ditambah 6j. Akar 10 kurang 1 adalah 9, akar 9 adalah 3. Maka 3i tambah 6j sama dengan 3,6. Selanjutnya untuk nilai t sama dengan 26 atau f26 kita substitusi juga dalam persamaan. Menjadi akar 26 kurang 1i ditambah 6j. Akar 26 dikurang 1 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5, maka 5i ditambah 6j sama dengan 5,6. Selanjutnya, daerah asal fungsi dan daerah hasil fungsi. Kita masuk pada yang pertama yaitu daerah asal fungsi. Untuk daerah asal fungsi yang pertama adalah daerah asal fungsi di dimensi 2. Notasinya ft sama dengan f1 ti ditambah f2 tj. Maka daerah asal fungsinya adalah t himpunan bilangan real sedemikian hingga t elemen df1 iris df2. Yang selanjutnya dimensi 3. ft sama dengan f1 ti ditambah f2 tj ditambah f3 tk. Daerah asal fungsinya adalah t elemen bilangan real sedemikian hingga t elemen daerah asal fungsi 1 iris daerah asal fungsi 2 iris daerah asal fungsi 3. Selanjutnya daerah hasil fungsi atau RF. Untuk yang pertama dimensi 2. RF sama dengan ft elemen R2 sedemikian hingga t elemen daerah asal fungsi f. Untuk dimensi 3, RF sama dengan ft elemen R3 sedemikian hingga t elemen daerah asal fungsi f. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh soal. Misalkan ft sama dengan akar t kurang 1i ditambah 6j. Tentukan df atau daerah asal fungsi. Kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, fungsi komponen f1 adalah akar t kurang 1.
Maka daerah asal fungsi f1 karena dia adalah fungsi dalam akar, maka t kurang 1 harus lebih dari 0. Maka daerah asal fungsinya menjadi t sedemikian hingga t himpunan bilangan real t lebih dari 1 atau 1, tak hingga. Selanjutnya fungsi komponen f2 yaitu 6. Apa saja nilai t yang kita masukkan akan tetap terdefinisi, maka daerah asal fungsi f2 adalah t himpunan bilangan real atau negatif tak hingga, tak hingga. Jadi daerah asal fungsi f adalah t himpunan bilangan real sedemikian hingga t elemen dari daerah asal fungsi 1 iris daerah asal fungsi 2. 1, tak hingga iris negatif tak hingga, tak hingga, maka menjadi daerah asal fungsi f t sedemikian hingga t himpunan bilangan real t lebih dari 1 atau 1, tak hingga. Selanjutnya persamaan parameter. Persamaan kurva di bidang dalam bentuk parameter untuk x sama dengan f1t, y sama dengan f2. Ini adalah dalam dimensi 2. Sedangkan selanjutnya persamaan kurva di ruang dalam bentuk parameter atau dimensi 3, x sama dengan f1t, y sama dengan f2t, dan z adalah f3t. Untuk lebih memahami, mari kita lanjut ke contoh. Untuk contoh fungsi yang pertama, ft sama dengan cos ti ditambah sin tj ditambah tk. Nilai x-nya atau f1t adalah cos t, sedangkan y sama dengan sin t, dan z sama dengan t. Untuk contoh fungsi yang kedua, ft sama dengan t kurang 4i ditambah akar 4j. Maka x atau fungsi f1t adalah t kurang 4 dan y adalah akar t. Selanjutnya grafik fungsi vektor. Grafik fungsi vektor berupa lengkungan atau kurva di R2 atau R3 dengan arah tertentu. Cara menggambar grafik fungsi vektor: yang pertama, tentukan persamaan parameter dari kurva seperti yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, tentukan persamaan kartesius kurva dengan mengeliminasi parameter t dan kemudian gambarkan. Yang ketiga, tentukan arahnya. Nah, dalam menentukan arah ini biasanya kita mulai dari batas bawah dan lanjut ke batas atas. Kita masuk pada contoh soal. Gambarkan grafik fungsinya. Ft sama dengan t kurang 4i ditambah akar tj dengan jangkauan t lebih dari sama dengan 0 dan t kurang dari 4. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah mencari persamaan parameternya. Untuk mencari persamaan parameter, kita cari x. X sama dengan t kurang 4 atau fungsi komponen f. Selanjutnya y sama dengan akar t atau fungsi komponen f2. Kita masuk pada mencari persamaan kartesius. Kita mengubah x sama dengan t kurang 4 sedemikian hingga kita ubah menjadi t sama dengan x tambah 4. T sama dengan x tambah 4 ini kita substitusi pada y sama dengan akar t menjadi y sama dengan akar x kurang 4. Untuk menghilangkan akar atau mencabut akar dari akar x kurang 4, kita kuadratkan kedua sisi menjadi y kuadrat sama dengan x kurang 4. Nah, persamaan ini merupakan bentuk persamaan parabola. Selanjutnya kita menentukan arahnya. Karena batas bawah adalah 0, maka kita mencari f0. Kita substitusi 0 pada persamaan ft, maka menjadi 0 kurang 4i ditambah akar 0j. Maka negatif 4i ditambah 0j atau titiknya adalah negatif 4,0. Selanjutnya batas atas adalah 4, maka kita mencari f4. Kita substitusi 4 pada persamaan ft, maka menjadi 4 kurang 4i ditambah akar 4j sama dengan 0i ditambah 2j, maka titiknya adalah 0,2. Kemudian kita gambar titik-titik yang telah kita
temui tadi, yaitu titik negatif 4,0 dan titik 0,2. Kemudian kita menentukan arahnya. Arahnya yang tadi itu negatif 4, terus naik ke atas menuju ke 0,2. Maka kesimpulannya, grafik fungsi ini merupakan fungsi parabola dan memiliki arah kanan atas. Nah, teman-teman, sekian materi tentang fungsi vektor dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.